boleh makan uang dari negara. DPR pernah pakai emergensi setahun setengah. Benar-benar diambil kembali. Di masa yang saya pondok yang kedua dibangun ketika saya curhat dengan bapak saya pulang dari Brunei. Saya ada undangan ceramah di Brunei. Saya bilang sama bapak saya, Mbak, itu pondok udah kagak muat, santri udah pada main gablokan, udah saking penuhnya, gimana ya Pak? Akhirnya kata bapak saya, udah tanah gua tuh lo pakai gua wakafin. Akhirnya pondok yang kedua itu wakaf dari ada wakaf dari ayah saya. Mudah-mudahan Allah panjang umur, sehat walafiat. Dia umur 84 tahun, sekarang lagi kondisi sakit. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Akhirnya pulang dari Brunei, saya panggil tukang untuk membangun pondok yang kedua di tahun 2018. Namun setelah baru manggil tukang, ternyata saya dapat surat panggilan untuk kuliah lagi, belajar lagi di Al-Azhar Mesir, di Al-Azhar International Akademi Internasional Al-Azhar di bawah naungan Grand Sheikh Mufti Al-Azhar. Akhirnya saya berangkat, komunikasi sama tukang. Saya bilang ikuti gambarnya, ambil di material, nanti akan saya bayar. Alhamdulillah pulang dari Al-Azhar 10 hari mau COVID, saya pulang, pembangunan sudah 2 lantai selesai. Kemudian santri putra kalian mulai pindah. Kemudian dilanjutkan lagi pembangunan, dan di Al-Azhar 2 4 lantai ini menghabiskan waktu setahun 2 bulan dengan budget waktu itu 9 miliar. Alhamdulillah
Allah kasih rizki dari mana-mana. Kemudian sering dicet sama Pak RW, sebab santri putra kalau sholat sampai ke jalanan. Warga kalau pulang dari kerja nunggu santri selesai sholat dulu. Akhirnya banyak yang nggak senang, banyak yang nggak suka. Pak RW chat, Kiai mohon maaf, ini warga banyak yang komplain santri kalau sholat sampai ke jalanan. Saya ngadu lagi sama orang tua saya. Kata bapak, ya udah sabar aja dulu. Kemudian saya pergi ke guru saya ke Malang dan beliau nyuruh saya untuk nyari tanah Cihutan yang ada sumber mata airnya. Alhamdulillah berkat petunjuk guru kita temukan tanah di hutan dan di belakangnya ada sumber mata airnya, dan insya Allah kita akan membuat perusahaan air minum untuk mengganti daripada sandua yang setiap hari dikonsumsi oleh santri ketika jajan. Dan insya Allah akan kita rubah mereknya sandua jadi Al-Umsu, Al-Ajar Muswana Watar. Mohon doanya buat guru-guru saya semuanya ya. Dan di Lebak ini adalah yang ketiga, market 10 hektar. Dan kita memang setiap hari kita membebaskan tanah. Dan kita sekarang lagi bangun lantai 4. Jadi itu kemarin dibangun 2002. Sekarang ini lagi pembangunan lantai 4. Tadi tukang chat saya, Abi kapan mau datang sebab kita sudah siap pengecoran untuk lantai 4. Lalu saya bilang, tunggu Abi masih acara, nanti kita sama-sama berdoa. Mudah-mudahan pembangunan lantai 4 ini yang di Lebak berjalan dengan lancar insya Allah. Karena target saya 2 tahun ini 4 lantai dengan 40 lokal serta kantor para Dewan Asatidz dan rumah tinggal di bawahnya selesai dalam masa 2 tahun ini dengan budget 11 miliar. Kalau ditanya duitnya dari mana, duitnya dari Abi Manar Hidayah. Beliau bilang berkah itu tidak dapat dilihat tapi dapat dirasakan. Beliau selalu bilang seperti itu. Dan kemudian yang keempat tadi dari ditayangkan itu di Surabaya SD, usia-usia anak-anak SD, anak-anak kecil. Tapi kita juga di Lebak insya Allah kita akan buka untuk usia SD untuk meminimalisir kecanduan gadget anak-anak kota. Jadi karena itu di hutan insya Allah nyaman. Jika anak SD mau kabur silakan jalan kaki keluar masuk hutan. Dan subhanallah sekarang kita dititipi santri-santri seluruhnya kurang lebih 1.200 santri, dan ini tahun ke-9 sebenarnya. Di tahun ke-9 di pondok yang pertama, pondok kedua 2018, dan yang pondok ketiga itu tahun kedua. Tahun kedua ini kemarin kita dititipi kurang lebih 200 santri di Lebak. Pada saat itu ketika melihat tanah di situ, istri saya Umi Jumiati Ali Salsabila, beliau bilang, Abi, siapa yang memondok di sini di tengah hutan, jalan jauh dari jalan raya, jalannya pun masih setapak jalan-jalan hutan. Lalu saya bilang, Mi, ini petunjuk dari guru, kita nggak boleh menentang. Saya bilang sama istri saya, Sunan Kalijaga aja cuma disuruh sama gurunya nungguin tongkat jadi wali. Lalu kata istri saya, kalau Abi jadi apa? Ya wali santri lah, karena anak Abi kan di pondok. Sudah Mi, kita nggak usah banyak komen. Kalau guru udah memberitakan, bismillah. Ternyata angkatan pertama saya dititipi 93 santri yang datang dari seluruh Indonesia, dari NTB, NTT, dari Papua. Dan warga situ kaget, karena itu kampung sepi, asar aja udah nggak ada berani orang lewat. Memang sangat sepi di hutan. Tapi tahun pertama banyak santri dari mana-mana. Lalu tambah lagi tahun kedua lebih ramai lagi, sekarang kurang lebih 200-an. Sehingga yang tadinya kampung tidak dikenal, hampir setiap hari ada paket kiriman dari Lombok, dari Sumbawa, dari Aceh, dari Papua. Dan orang tua mereka titipan melalui paket. Sehingga kemarin lurah dan camat setempat datang, kirain saya mau ada apa, kirain santri saya punya masalah, sehingga sampai ke lurah sampai camat. Tapi ternyata lurah dan camat mengucapkan terima kasih, berkat adanya pondok kampung ini jadi terkenal, kampung ini jadi ramai. Akhirnya beliau minta terus perjuangan ini dilanjutkan, dan beliau juga kaget sebab awal camat itu ikut meresmikan bersama guru mulia kami Syekh Ahmad Arifati dari Gaza, Palestina, dan juga dari syekh-syekh yang lain. Dan camat juga datang, lurah juga datang di tahun 2002.
23 Juli kemarin beliau datang tiba-tiba sudah ngecor lantai 4. Beliau kaget, cepat sekali pembangunan dan sudah ramai sekali berlihat baru kemarin. Saya bilang ini tidak lain dan tidak bukan adalah doa dari guru-guru saya. Keberkahan tidak dapat dilihat tapi dapat dirasakan. Itu yang diucapkan oleh guru saya, Romo Yai Manarul Hidayah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala semua Allah berikan kelancaran. Doakan semakin kemari, doakan semakin rasa takut kepada Allah, semakin kita syukuri atas nikmat yang Allah berikan. Allah titipkan santri dan Abi dan Umi Mayana, alhamdulillah anak-anak alumni banyak di sini. Ada Hidayatullah satu letting dengan Ali, putrinya di sini. Ada Asep Sumantri, putrinya di sini sekarang dapat beasiswa ke Turki. Dan juga ada Asep Saputra, ada Denny, ada Dewi, ada Samsia dan lain sebagainya. Teman-teman alumni Al-Mahbubiyah banyak anaknya yang dititipkan di sini. Dan kita alhamdulillah menjalin